Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja,
itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan, sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil lambaikan tangan katakan shalom. Semua yang sampai di belakang juga shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa sama-sama kembali lagi di hari Minggu siang ini ya saudara. Bukan pagi lagi. Kita sama-sama mau ketemu Tuhan. Pastikan setiap kita berjumpa dengan Tuhan saudara. Di bulan ini kita akan kita sedang memperingati bulan Jumat Agung. Kita mengingat kasih Tuhan bagi setiap kita saudara. Dia mati bagi kita, Dia begitu mengasihi kita. Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Dan bukan cuma Dia mati bagi kita, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, saudara. Karena itu truly there is nothing impossible dengan Tuhan. Sungguh gak ada satupun, saudara, hal yang mustahil bagi Tuhan, karena Dia Allah yang telah mengalahkan maut, saudara. Amin. Saya mau bacakan firman Tuhan terlebih dahulu, saudara, biar kita juga beribadah dengan Tuhan dengan satu iman yang teguh. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Tuhan Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Saya ajak kita semua untuk buka hati. Buka hati. Apapun yang sedang kita alamin saat-saat ini saudara. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan Yesus dengan hati yang percaya, dengan mata yang memandang kepada salib Kristus. Just see, just look on the cross. Itulah mujizat bagi kita saudara. Dalam kayu saliblah terjadi tempat pertukaran. Kesakitan kita ditukar menjadi kesembuhan. Kemiskinan kita saudara ditukar menjadi kekayaan saudara. Oh, jalan-jalan yang buntu ditukar dengan begitu banyak jalan-jalan yang baru yang Tuhan buka dalam hidup kita. Mujizat demi mujizat. Mari terus memandang kepada salib Tuhan. Memandang kepada darah Yesus. Darah-Mu Tuhan yang membersihkan kami. Hanya darah-Mu Tuhan yang kami pegang teguh. Darah-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Darah-Mu yang mengangkat kami dari kejatuhan ya Tuhan. Darah-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Memperbaharui iman kami ya Tuhan. Kami gak punya apa-apa selain kami ditebus oleh darah Kristus. Dan kami punya Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, mari sama-sama saya ajak kita semua untuk menyembah Dia. Oh, hanya darah-Mu Yesus, darah-Mu Tuhan yang tebus dosa, yang pulihkanku. Oh, darah-Mu Tuhan. Oh, we worship You Lord. Only by Your grace, only by the blood of Jesus. Darah-Mu yang tercurah Tuhan, darah-Mu yang tertumpah bagi kami, itu tersedia bagi kami ya Tuhan. Biar kami yang sakit saat ini, kami alami kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang sedang tertekan, kami dibebaskan, kami dilepaskan oleh darah Yesus. Oh, for the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Come on, if you believe it, berikan tepuk tangan buat Tuhan lebih lagi. Allah yang mengasihi kita, yang mati bagi setiap kita. Kau layak terima pujian Tuhan. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Katakan amin saudara. Silakan duduk kembali. There is nothing but the blood. Dan tahu lagu ini sama-sama kita sembah Tuhan. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Sing it from the beginning. What can wash away? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Tiada yang lain Tuhan. Nothing but the blood of Jesus. Angkat tanganmu, katakan oh precious, oh precious.
sembuhkanku, pulihkanku. Katakan darahmu, darahmu, bilurmu, bilurmu, sembuhkanku, oh kuatkanku, kuatkanku. Mari cepat saja katakan darahmu, darahmu. Semua penyakit kami Tuhan, Nur, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Semua depresi kami Tuhan, katakan darahmu, darahmu, bilurmu, sembuhkanku, kuatkanku. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Katakan oleh darah Yesus ku bebas. Haleluya. Kuasanya sebab Engkau yang bangkit dari kematian. Oh, kami katakan maut di mana sangatmu. Oleh darah Yesus dibebaskan dan hidupku menang. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara, padaku dan hidup. Mari dengan hormat angkat tangan kita, nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan oh, 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 ku bebas. Ya Tuhan, kami dibebaskan dari penyakit kami, kami dibebaskan dari ketakutan kami ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Memberikan anakmu yang tunggal untuk mati bagi setiap kami. Hidupku oleh darahmu. Come on sing. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darahmu Yesus ku bebas dan hidupku. Kau sedang sedar. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari yang bebaskanku. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Katakan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Haleluya. Menang. Dengan segenap hatimu katakan oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, we worship you Lord. Kau telah mati gantikan kami ya Tuhan. Kau telah bangkit agar kami pun bangkit dalam hidup ini. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, you are awesome. Engkau luar biasa Tuhan.
Engkau yang menyembuhkan penyakit kami. Engkau adalah pahlawan di tempat ini. You are a hero, you are our Savior, Lord. And all glory and all the honor, Lord. Segala pujian dan hormat dan kuasa kami berikan kepada Tuhan. Karena Engkau pantas dan layak untuk mendapatkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, as we praise you. Biar kami semakin kuat dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita saudara sama-sama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Come on buat Tuhan Yesus. Come on if you love Jesus. Berikan tepuk tangan lebih dari buat Tuhan Yesus. Kita menyembah Allah yang perkasa, dahsyat dalam segala hal. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya. Saya undang kita sama-sama terus memuji Tuhan saudara. Apapun boleh terjadi di sekeliling kita, tapi gak ada yang lebih besar dari Allah yang kita sembah. Come on, sing it out. Sama Anda lambaikan tangan kita saudara. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalan, setiap jalan kami. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, suarakan haleluya. Kau perkasa Tuhan. Mari katakan dengan iman saudara, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, gak bisa lompat anak muda sama-sama berkata, Kaulah Raja, Allah perkasa. Oh, surga bumi pun menyembah. Setiap firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Oh, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Oh, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tepuk tangan bersama-sama saudara. Sungguh Tuhan Kau Allah yang perkasa. Makin kami melihat Tuhan, makin kami percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Dengan iman katakan saudara, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Kau perkasa, Yesus Kau Tuhan. Mari kita katakan namanya saudara. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Oh, Kaulah Raja Allah perkasa. Come on. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalan. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah perkasa. Panggil namanya, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Oh, lebih lagi, lebih lagi. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, yeah. Allah perkasa. Oh, Dia perkasa, Dia mulia. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan lebih lagi, katakan haleluya. Haleluya. Yang masih suka memuji Tuhan katakan wuh. Yesus. Sungguh Tuhan.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dan namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Panggil namanya Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Your name we praise. Saudara, kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa hati kita masuk lebih dalam lagi, satu level lebih dalam lagi, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menghargai hadirat Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, baik dalam kelemahan maupun kekuatan kita. Kita selalu ada dalam genggaman-Nya Tuhan. Tuhan, biarkan kami dilayakkan untuk mengiring-Mu Tuhan. Dan kami menjadikan ini adalah suatu kesempatan yang termulia yang Kau berikan bagi setiap kita, untuk dapat melihat perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan, untuk melihat perbuatan-perbuatan mustahil yang Kau lakukan di kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, kami mau berikan segenapnya di hadapan-Mu, di tahta kudus-Mu Tuhan. Yes Lord, haleluya. Mengiring Yesusku, lakukan kehendak Bapa-Ku, sebab Dia pilihku.
segala perkara ku tanggung di dalam Dia kekuatanku. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia kekuatan. Katakan segala perkara. Yes Lord. Di dalam Dia kekuatanku. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia kekuatanku. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia kekuatan. Katakan dalam setiap kelemahan kuasanya. Yes Lord. Dalam setiap kelemahan kuasanya yang sempurna. Anugerah terbesar, kasih termulia, Yesus Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir, panggilan terbesar, tugas termulia, Yesus Tuhan, ku mau selalu mengiring. Anugerah terbesar, kasih termulia, Yesus Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir, panggilan terbesar, tugas termulia, Yesus Tuhan, ku mau selalu mengiring. Saudara, mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, Kaulah yang awal dan akhir, panggilan terbesar, tugas termulia, Yesus Tuhan, ku mau selalu ku mau selalu mengiringmu, ku mau selalu mengiringmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Biar ini menjadi anugerah yang terbesar, panggilan yang termulia. Untuk sepanjang kehidupan kami mau mengiring Engkau. Di dalam suka maupun duka. Di dalam segala situasi dan keadaan, apapun yang terjadi, kami mau setia mengikut Engkau Yesus. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kami. Karena kami tahu manusia kami terbatas, daging kami penuh dengan kelemahan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin ketika Roh Allah penuh atas kami. Ketika Roh yang membangkitkan Kristus itu dari antara orang mati boleh tinggal di dalam kami. Maka apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Tuhan yang memampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan dengan kuasa kebenaran firman-Mu yang akan menolong setiap kami untuk terus melangkah di dalam iman dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya.
Tuhan tolong setiap kami siang hari ini, pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan hikmat manusia, melainkan hikmat yang daripada Tuhan, yang diberitakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya firman-Mu itulah kebenaran, dan kebenarannya akan memerdekakan setiap kami. Tuhan bicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ada sukacita siang hari ini? Haleluya, kita sungguh bersyukur saudara di dalam anugerah Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, kita boleh ada menikmati setiap kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau siang hari ini kita boleh sama-sama berkumpul beribadah di rumah Tuhan. Kita semua percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Saya sungguh bersyukur kalau siang hari ini kembali diberikan kesempatan untuk boleh melayani saudara sekalian. Terima kasih buat Pastor Dio dan juga seluruh rekan yang ada. Pastor Dio hari ini berulang tahun, puji Tuhan. Saya sepertinya kebagian tumpeng ya, dan Dio ini adalah sahabat dan juga rekan pelayanan di pengurus pusat Departemen Pemuda Anak GBI. Jadi kalau Pastor Dio itu handle untuk Biro Pemuda, maka saya melayani di Biro Dewasa Muda. Ya, jadi kita partnering up, melayani bersama-sama dan sungguh bersyukur bisa kenal beliau dan bahkan melayani umat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan saudara, dan hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Loving Like Jesus. Bilang sama saya, Loving Like Jesus. Wow, ini sebuah tema yang ngeri-ngeri sedap ya saudara ya. We don't know what we wish for. Kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang sedang kita harapkan, karena kasih Yesus itu terlalu besar, terlalu megah, terlalu indah, terlalu mulia, sehingga untuk mengkhotbahkannya akan menjadi lebih mudah daripada menghidupinya. Ya, pasti dari setiap kita tahu betul struggle-nya, pergumulannya untuk sebagai anak-anak Tuhan bisa loving others seperti Yesus mengasihi. Dan ini tentunya menjadi PR kita bersama saudara. Bukan hal yang mudah, tetapi kalau kita melihat dunia hari-hari ini, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kasih dikatakan menjadi semakin tawar, semakin dingin. Dan banyak orang yang desperately need love. Dan ketika anak-anak Tuhan yang mengenal dan mengalami kasih dari Yesus itu sendiri, maka kehadiran kita harusnya bisa memberi warna, memberi dampak di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini. Amin saudara. Berapa banyak dari kita yang mau mengasihi seperti Yesus? Boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan. Sekali dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebelum lebih dalam saya membagikan firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tahun lalu saya sudah pernah melayani, tapi tidak apa-apa, sekali lagi saya memberikan introduction buat ini saya bersama dengan keluarga saya. Jadi sekali lagi nama saya Randy Chandra Dinata dan saya sudah menikah di tahun 2013 dengan istri saya, ya namanya Dita. Dan kami dikaruniai 2 orang anak, yang laki-laki namanya Dominic, usianya 10 tahun. Dan yang perempuan namanya Emily, usianya 5 tahun, nanti 24 April ini usianya 6 tahun saudara. Dan kami melayani di satu gereja di GBI Ebenezer di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pengembalaan dari Pendeta Amos Hosea. Dan saya di sana dipercaya untuk melayani Next Gen Ministry. Jadi usia dewasa muda, ya single profesional maupun juga pasangan muda yang baru menikah. Puji Tuhan saudara, itu saja perkenalannya. Kita akan langsung masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Loving like Jesus, tentunya yang menjadi ayat tema kita dari Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-34. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 34, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Wow. Perhatikan saudara bahwa Yesus memberikan perintah yang baru kepada kita. Yaitu satu perintah bahwa kita harus saling mengasihi dengan satu ukuran yang baru, dengan satu standar yang baru. Yesus tidak mengatakan kamu harus saling mengasihi sekuat yang kamu bisa, ya. Kalau hari ini kamu lagi happy, kasihilah sesamamu, tapi kalau moodmu lagi gak bagus, ya saya juga paham lah, kata Yesus. Atau Tuhan bilang, ya kalau orangnya baik, kasihilah dia. Tapi kalau ngeselin, kalau udah mulai bertingkah, nah ya saya juga tahulah namanya juga manusia gitu kan. Apakah seperti itu saudara? No. Yesus katakan bahwa kita harus saling mengasihi di dalam perintah yang baru, yaitu apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian jugalah kamu harus saling mengasihi. So Yesus tetapkan satu standar yang baru di dalam mengasihi, yaitu bukan berdasarkan mood kita, bukan berdasarkan kasih manusia yang terbatas, tapi berdasarkan bagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Wow, ini ibaratnya tuh mission impossible ya saudara ya. Satu misi yang sepertinya mustahil. Bagaimana caranya mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi saya. Nah ini yang kita mau pelajari bersama-sama saudara. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana anak-anak Tuhan itu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah minimal ada 3 hal saudara yang siang sore hari ini saya mau bagikan kepada setiap kita. Yang pertama saudara, bagaimana anak Tuhan mengasihi seperti Yesus mengasihi? Maka yang pertama tidak bisa tidak adalah bahwa kita harus terlebih dulu mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat. Sekali lagi saya katakan saudara bahwa tidak bisa tidak kalau kita mau mengasihi sesama dengan kasih yang seperti Yesus, maka tidak bisa tidak. Kita harus terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kasih manusia terbatas dan bersyarat, tapi kasih Tuhan itu tidak bersyarat dan tidak terbatas. Dan tentunya saudara tidak ada kisah lain yang lebih tepat untuk menggambarkan kasih tersebut. Salah satunya adalah kisah tentang anak bungsu yang hilang, yang meninggalkan ayahnya. Kalau saya lihat di sini usia-usianya kayaknya tahulah ya lagu ini ya. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan ayahnya mengeluh. Akhirnya habislah, tahu dong saudara lagunya, uang dan barang. Pada tahu gak sih? Hidupnya dalam susah penuh. Bapaknya bilang apa? Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Nah, kita nggak perlu baca ayatnya saudara ya, saudara udah tahu ceritanya seperti itu. Ya, bahwa si bungsu itu meminta warisan kepada bapaknya yang masih hidup. Wah ini anak yang durhaka ya saudara ya. Orang tuanya masih ada, warisannya diminta. Ya kan? Tapi bapaknya murah hati, diberikanlah warisan itu kepada si bungsu. Bukan dipakai untuk bisnis, investasi apa kayak gitu ya. Ini malah pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya. Dia habiskan uangnya untuk menikmati dunia beserta segala isinya. Ya kan, sampai akhirnya di negeri tersebut terjadi kelaparan hebat dan akhirnya dia kehabisan uang. Dia berpikir kira-kira saya harus melakukan apa supaya bisa bertahan hidup. Akhirnya dia ngangon babi saudara ya. Dia menjaga kawanan babi. Dan ketika sedang menjaga kawanan babi tersebut perutnya terasa
lapar. Dan dia mulai berpikir, enak juga nih babi, ku makan ah. Bukan punya saya ini babi. Ya udahlah, makanan babi saja. Ya saudara bedain ya, makan babi sama makan makanan babi. Saya sih belum pernah makan yang kedua ya, cuma rasanya kayaknya seret gitu kan. Tapi waktu dia mau makan makanan babi, yang punya babi bilang jangan dimakan, itu buat babi. Di momen itu anak bungsu statusnya lebih rendah dari binatang, saudara. Dan ketika dia di tengah penderitaan, dia ingat sama rumah. Dia bilang gini, enak juga ya. Kalau saya tinggal di rumah minimal jadi karyawan di upah bapak, saya gak akan kelaparan seperti ini. Lihat, itu mental agama, saudara. Agama membuat orang berpikir, oh I have to do something supaya Tuhan menerimaku kembali dan aku dikasih upah. Akhirnya dia mulai melangkah pulang ke rumah dengan kepala tertunduk. Tapi apa yang terjadi, saudara tahu kisahnya bahwa bapak itu melihat dari kejauhan dan bapak itu mulai bangkit dari tempatnya dan dia mulai berlari menghampiri anak tersebut. Sekalipun anak tersebut belum mandi, dia bau babi penuh dengan lumpur, tapi bapaknya langsung peluk dan cium dia. Ini satu kasih yang tidak bersyarat, saudara. Yang ditunjukkan oleh bapak kepada anaknya. Dan waktu anak itu ngomong, "Bapak, I'm so sorry, maafin aku." Di tengah anaknya lagi minta maaf, bapaknya bilang apa? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Identitasnya dipulihkan, saudara. Dia kembali jadi anak bapa. Nah, waktu si anak berpikir aku harus lakukan sesuatu dulu buat Tuhan, buat bapak itu. Bapak yang lebih dulu berinisiatif. Mengejar anak itu, berlari menghampiri anak itu. Tahukah saudara bahwa di dalam tradisi Yahudi seorang pria dewasa adalah sebuah aib untuk berlari di tempat umum. Di ruang publik ada bapak-bapak berlari, itu sesuatu yang memalukan. Tapi saudara bisa bayangkan saat itu mungkin ada karyawannya, ada upahannya, ada tetangganya, tapi si bapak gak peduli, dia berlari menghampiri anak itu, dipeluk dan diciumnya. Mungkin saudara pernah berpikir, Tuhan Yesus kok rela ya ninggalin surga yang mulia, even banyak orang yang menghujat dia, membuli dia, katanya Tuhan kok jadi manusia, katanya Tuhan kok telanjang, kok Tuhan mati dan sebagainya. Tapi sama seperti Bapa yang tidak peduli apa yang orang katakan tentang dia. Yang penting saya dapati anak saya dan saya peluk dia. Begitupun Yesus rela meninggalkan surga. Bukan karena apa-apa, saudara. Karena dia melihat kita berharga. Amin, saudara. Dia mengasihi kita. Sekalipun kita penuh dengan lumpur dosa, tapi Bapa di surga itu mengasihi, mau memeluk dan menerima kita kembali. Nah, maka dari itu alami terlebih dahulu. Rasakan terlebih dahulu kasih Tuhan yang tidak bersyarat itu. Roma pasalnya yang kelima ayat 8 merangkum seluruhnya dengan sangat indah dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah jadi orang Kristen yang baik, sudah jadi anak Tuhan yang tahu diri. No, ketika kita masih berdosa. And it's too good to be true. Terlalu indah untuk jadi kenyataan. Sampai-sampai kita pikir, emang iya Tuhan? Hanya dengan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku pulihkan, aku diselamatkan. Karena kita sudah terjebak dengan mindset agamawi, kita pikir we have to do something dulu, baru Tuhan berkenan atas hidup kita. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama, saudara. Kekristenan bicara tentang Tuhan yang lebih dulu berinisiatif untuk meninggalkan surga. Karena dia tahu kita dengan usaha dan perbuatan baik gak bisa sampai sana. Dia yang turun jadi manusia. Dia hidup sempurna, tidak bercacat celah sampai pada puncaknya. Ia tergantung di kayu salib. It is
finished yang akan kita peringati Jumat Agung dan Paskah. Untuk menunjukkan bahwa apa? I love you. Kita dikasihi dan diterima apa adanya saudara. Amin. So, boleh di next. Di saat kita berlumuran lumpur dosa, justru dia malah peluk dan cium kita, panggil kita kesayangannya. So, saya nggak tahu apa yang saudara sedang gumuli hari-hari ini. Mungkin ada perasaan gak layak, perasaan insecure dan merasa aduh kayaknya dosaku terlalu besar sehingga Tuhan gak sanggup untuk mengampuninya. No, tidak ada dosa yang terlalu besar karena kasih karunia-Nya beyond our sins. Terlalu dahsyat, terlalu besar, lebih daripada dosa kita. Amin. So come as you are. Banyak anak muda bilang gini sama saya, Kak Randy, saya nanti dulu deh datang ke Tuhannya. Saya mau bebenah dulu. Bebenah mau kemana? Emang ada orang bisa berbenah berbersih di luar kasih karunia Tuhan? No. Justru datang apa adanya, come as you are, dan izinkan Tuhan yang membersihkan kita. Karena kita gak bisa membersihkan diri kita sendiri saudara. Harus tangan Tuhan yang penuh kasih dan anugerah itu yang menyucikan kita, memurnikan kita, membenarkan kita di hadapannya. Amin saudara. So itu yang pertama. Kita harus terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat. Nah, ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan tersebut, God's love overflows di hidup kita. Dan itu membuat kita yang kedua, kita belajar untuk mengasihi sesama tanpa diskriminasi. Dunia ini sudah hafal apa itu yang namanya kasih yang bersyarat. Saya akan mengasihi orang-orang yang sama dengan saya, orang-orang yang sesuai dengan kriteria saya, tetapi saya akan membenci atau minimal tidak peduli terhadap orang-orang yang berbeda dengan saya. Tetapi kasih Tuhan mengajarkan setiap kita untuk belajar mengasihi sesama tanpa diskriminasi. Dan ini kita pelajari dari pribadi Yesus itu sendiri. Ketika Yesus mau bergaul dan tidak mendiskriminasi perempuan Samaria yang berdosa. Yohanes pasalnya yang keempat. Saudara tahu orang Yahudi dengan orang Samaria itu gak akur saudara. Karena orang Yahudi merasa orang Samaria ini udah kawin campur, udah bukan Israel murni lagi, ini udah KW, jadi merasa lebih hebat daripada Samaria, begitupun sebaliknya. Tapi Yesus mau berbincang-bincang dengan perempuan tersebut, beda suku, beda gender, laki-laki dan perempuan saat itu kalau belum akrab gak bisa ngobrol, kalau belum kenal. Mungkin istilah sekarangnya bukan muhrim saudara. Jadi masih jaga jarak aman gitu. Tapi Yesus mau ngobrol dengan perempuan ini. Bahkan di dalam kemahatauannya Yesus tahu ini siapa. Dia bukan perempuan baik-baik. Kalau bahasa zaman sekarang ini pelakor saudara. Perebut laki orang. Karena laki-laki yang bersama dia itu pun bukan suaminya. Yang kelima itu bukan suaminya. Yesus tahu. But somehow Yesus tetap mau berbincang-bincang dengan dia, bahkan minta air sama dia. Maka perempuan Samaria ini pun heran dan dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah saudara, dalam hidup mungkin kita secara sadar maupun tidak masih suka membeda-bedakan orang. Kita suka mendiskriminasi orang, mungkin beda suku, ya beda status sosial dan berbagai macam perbedaan yang lain. Tapi kita belajar dari pribadi Yesus Kristus. Dia dengan rendah hati mau minta air sama perempuan itu, bahkan percakapan selanjutnya. Kalau kamu minum air dari sumur itu engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Perempuan ini selama ini mencari kepuasan di dalam dirinya dari berbagai macam hal termasuk relationship. Dia pikir
hubungan percintaannya itu akan menjadi pemuas kebutuhannya. Tapi itu semua gak ada yang bisa. Yesus katakan hanya air kehidupan ini yang bisa memuaskan engkau. Bayangkan saudara. Yesus menawarkan kasih itu. Yesus menawarkan penerimaan itu. Dan saudara tahu kisahnya. Bukan karena diintimidasi dan diancam. Lu kalau gak tobat juga pelakor masuk neraka lu, tobat sana gitu. Bukan ancaman dan intimidasi, melainkan kasih dan penerimaan Yesus yang mengubahkan perempuan Samaria tersebut. Penginjil pertama di perjanjian baru, ini perempuan Samaria. Saudara. Dia beritakan Yesus kepada orang-orang sekampung halamannya dan mereka menjadi percaya. Perhatikan apa yang bisa dibuat ketika ada kasih dan penerimaan Yesus di tengah sebuah komunitas, di tengah sebuah masyarakat. Itu mengubahkan, life changing. Dan ini yang dilakukan perempuan, dia menceritakan tentang Kristus, apa yang Kristus katakan tentang dia. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya. So mari saudara kita belajar mengasihi tanpa diskriminasi seperti Yesus. Dan itu yang akan mengubahkan banyak orang. Boleh di next. Jangan mendiskriminasi dan menghakimi orang berdasarkan apa yang kelihatan. Nah ini kan kecenderungan manusia. Makhluk visual. Jadi dia biasa kalau ada orang baru datang, jemaat baru akan diperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, balik lagi ke ujung kepala. Orang macam apa dia ya? Wah, langsung kan tuh menghakiminya muncul, asumsinya muncul. Dan kalau kita terlalu sibuk menghakimi, kita gak punya waktu buat mengasihi saudara. Saudara lihat dua orang ini, yang sebelah kiri bule saudara, ganteng ya. Namanya Jeffrey Dahmer. Saudara kalau papasan di jalan ketemu orang ini, gimana rasanya? Pengen deket-deket, bule kalau bisa selfie kayak selfie gitu ya. Happy kan deket-deket, keren ganteng gitu. Tapi kalau ketemu sama yang sebelahnya, Pak Agus Sutikno itu tatonya bukan cuma di badan saudara, sampai ke muka. Kalau papasan di jalan, saya sih cari jalur lain. Ntar kalau papasan saya dipalak lagi, saya dimintain duit lagi. Tapi tahukah saudara siapa Jeffrey Dahmer? Dia ini seorang serial killer. Pembunuh berantai, 17 orang laki-laki korbannya. Masih ada yang mau selfie sama dia? Mikir 2 kali ya kan? Nah sedangkan pendeta Agus Sutikno, dia seorang hamba Tuhan saudara. Ya, perempuan-perempuan pekerja seks komersial. Yang ketika mungkin di dalam pekerjaannya dia hamil di luar nikah. Anaknya bingung mau dirawat sama siapa. Pendeta Agus Sutikno yang nampung anak-anak tersebut. Sampai hari ini sudah 200 orang lebih yang dia sekolahkan sampai jadi orang yang berhasil. Kita terlalu mudah kan menghakimi berdasar apa yang kelihatan. Tapi Tuhan katakan melalui Samuel, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya bukan bilang, berarti kita bisa melihat hati orang. No. Maksud saya gini, kita gak kenal hati orang, so jangan menghakimi berdasarkan cuma apa yang kelihatan. Kita gak tahu kan, ternyata hatinya itu dikenan oleh Tuhan. Sama seperti Samuel, waktu datang kepada Isai, dia mau mengurapi Daud menjadi raja, kan dia panggil tuh anak-anaknya kan. Yo, mana yang ganteng, six pack, yang tentara, keluarin semua. Apa? 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat. Sampai akhirnya Samuel bilang gini, bukan sayang, Isai. Isai, anak lu udah keluar semua nih. Sorry, ada satu lagi gue lupa. Cuma kayaknya dia emang gak masuk hitungan lah, orang dia kerjaannya ngangon domba, mukanya masih kemerah-merahan, enggak. Tapi ternyata apa saudara? Yang tidak diperhatikan manusia, itu diperhatikan Tuhan. So kalau saudara hari ngerasa siapa ya yang menyadari keberadaan saya, menghargai keberadaan saya. Mungkin manusia bisa
pass by, tapi Tuhan gak pernah melewatkan kita. Dan akhirnya Daudlah yang diurapi. Amin saudara. So ayo belajar. Kalau Tuhan aja nggak membeda-bedakan orang dan tidak menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan. Kita pun belajar. Ya, bukan untuk menebak hati orang, no, tapi belajar jangan mengasumsikan yang jahat di hati orang lain. Ya, itu yang kedua, saudara. Belajar mengasihi tanpa diskriminasi. Yang ketiga, yang terakhir. Loving like Jesus itu yang kayak gimana? Kita harus belajar mengasihi tanpa kasih deadline. Apa saudara? Belajar mengasihi tanpa kasih deadline. Kalau saudara dan saya dikasih deadline sama Tuhan, rasa-rasanya udah gak ada kita di sini. Udah gak ada yang ibadah, udah kelar semua. Tapi karena Tuhan terlalu sabar mengasihi kita, we are the product of God's grace, makanya kita ada di sini. Dan kita belajar untuk mengasihi tanpa kasih deadline. Menyakitkan gak saudara? Berani mencinta tuh berani terluka loh. Makanya itu gambarnya orang lagi megang mawar ya, berduri tapi dia tetap pegang. Berdarah iya, tapi demi cinta abang jalan gitu. Ya. So loving is seeing through the Father's eyes. Mengasihi itu memandang dengan pandangannya Bapa. 1 Korintus 13 ayat 7. Saya suka versi bahasa Indonesia masa kini. Dia bilang gini, ia tahan, kasih itu tahan, menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Saya beberapa waktu terakhir konseling pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Dan bahkan di awal-awal tahun pernikahan sudah ada yang berkata ketika konseling, aduh saya gak tahu lagi gimana jalanin hubungan ini. Rasanya udah terlalu berat, gak worth it buat dijalanin. Masalah kecil, tapi kalau ada yang berkata demikian, ia gak tahan menghadapi segala sesuatu. Dan gak mau percaya di depan akan terjadi sesuatu yang baik. Hubungan itu bisa berakhir saudara. Tapi sekalipun masalahnya besar, tapi ada dua pihak yang berkata, oke, gua tahu ini susah, ini kelihatannya mustahil, tapi bersama Tuhan yuk kita jalan bareng. Yuk kita berjuang sama-sama. Itu lebih memungkinkan saudara untuk dipulihkan keadaannya. So mengasihi sesama siapapun mereka, pasangan hidup, bestie kita, di komunitas gereja kita. Kasihlah mereka seperti Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Sabar menunggu segala sesuatu itu artinya gak kasih deadline di hidup seseorang. Dan ketahuilah saudara bahwa yang namanya mengasihi itu proyek jangka panjang. Kita kan pengennya serba cepet ya. 3 bulan tobat lu ya. 6 bulan awas lu gak berubah, gua tendang lu gitu. Kan kita kasihnya seperti itu. Tapi saudara, kasih Tuhan itu adalah kasih yang panjang saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Colek kanan kirinya bilang, sabar. Kasih itu sabar, long suffering. Sekalipun menderita tapi sabar. Karena perubahan hidup itu bukan deadline-nya kita. Itu deadline-nya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Slide terakhir. Ini terakhir bukan ya? 2 dari terakhir. Saya teringat quotes dari sahabat juga rekan pelayanan yang sudah berpulang. Pastor Aditya Oloan. Beliau pernah buat quotes bilang gini, jangan kasih titik. Kalau Tuhan masih mau kasih koma. Berapa banyak dari kita yang dengan gampangnya kasih titik di hidup orang. Ketika Tuhan masih mau kasih koma. Kita udah bilang useless, gak bakal berhasil, dia gak guna lah. Atau bahkan kadang kita taruh itu di diri kita.
Kita udah kasih titik, padahal Tuhan masih punya koma. Waktu manusia lihat masalah, waktu manusia lihat problem, Tuhan lihat promise. Tuhan lihat potensi. Kalau saya bisa berdiri hari ini, saya percaya itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang panjang sabar. Amin. Begitupun dengan setiap kita, saudara. Tuhan masih kasih koma. Jadi salinglah bersabar satu dengan yang lain. Siapa kita kasih titik di hidup orang kalau Tuhan masih mau kasih koma. Loving like Jesus. Slide terakhir, ini beneran terakhir. Kita baca bersama yuk. 2, 3. Selamat berjuang, mengasihi sesama seperti Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 19, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Boleh bangkit berdiri saudara di depan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Naikkan pujian dari awal. Katakan dengan sungguh, bagaikan bejana, bagaikan bejana. Ini kami Tuhan. Siap dibentuk. Yes Lord. Demikian hidupku di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, jadi sesuai rencana-Mu, mengasihi seperti Engkau. Rencana-Mu, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara boleh angkat tangan dengan sungguh, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan kami Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh katakan, jadikan ini doa dan kerinduan. Ku mau seperti-Mu Yesus, biar kasih yang sempurna itu, menyempurnakan kami, untuk kami dapat mengasihi
seperti Engkau mengasihi. Memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku. Memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Kami mau jadi sepertimu Yesus. We wanna love like you. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Oh Yesus, let your love fill our heart. Let your spirit, Lord. Shikarapatakarabai, shikarapatakarabai. Orabatakaramaya, shikarapatakarabaya. Erabatakaramaya, shikarapatakarabaya. Biar Roh-Mu Tuhan penuhi setiap hati umat-Mu Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami butuh cinta-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Yesus. Fill our hearts, fill our mind, fill our life. We wanna be like you. Jadi sepertimu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar siang hari Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh sekali lagi mengingatkan, meneguhkan, bahkan menguatkan setiap kami. Mungkin ada beberapa di antara kami yang sedang bergumul, how to love di tengah rumah tangga. Mungkin ada beberapa dari antara kami yang sedang bergumul, memperjuangkan rumah tangga kami. Rasanya berat, rasanya sepertinya sudah tidak ada harapan. Tapi kalau kasih Kristus memenuhi hatimu, kasih yang sempurna itu, Dia tahan menanggung segala sesuatu. Ia bisa melihat yang terbaik dalam diri seseorang, sekalipun realitanya belum ada, progresnya belum ada, tapi engkau bisa lihat sampai jauh ketika apa kasih Kristus penuh di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, I pray, setiap hati dikuatkan, setiap hati dilimpahkan dengan kasih yang tidak terbatas itu. Aku mau kasih pasangan hidupku, aku mau kasih suamiku, aku mau kasih istriku dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Buat setiap keluarga demi keluarga, mungkin ada yang kesulitan untuk mengasihi orang tuanya. I pray in the name of Jesus, Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Kami terbatas, kami lemah, tapi Roh-Mu tidak terbatas. Mampukan kami untuk mengasihi keluarga kami. We speak bless in the name of Jesus. Tuhan yang bekerja di hidup mereka, kami tabur kebaikan, kami tabur doa, kami tabur firman Tuhan. Biar Roh-Mu yang mengubahkan. Kami percayakan waktu itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di
Dimanapun kami ditempatkan, di tempat kerja, di pergaulan, di komunitas gereja, pelayanan. Ajar kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. To love the unlovable, to forgive the unforgivable. Roh Kudus yang tolong, Roh Kudus yang mampukan. Yes. Let your spirit work. Let your spirit fill our heart, fill our mind. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu siang hari dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hi Church, berikut adalah pengumuman Puri Intergen Church selama 1 minggu ke depan. Kami mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah Intergen Prayer yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Hall House of Blessing. Ibadah Women in Christ minggu ini tanggal 1 Mei 2025 diliburkan dan akan diadakan kembali pada tanggal 8 Mei 2025 dengan acara Doa untuk Bangsa bersama Krishof Lawalata dan Worship Night Project jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Kami mengundang saudara yang berusia di atas 55 tahun untuk hadir dalam ibadah Kristal Ministry Puri Intergen Church yang akan diadakan Rabu 30 April 2025 jam 10 pagi di House of Blessing yang akan dilayani oleh Pendeta Agus Lutan. Pastikan saudara hadir untuk diberkati dalam komunitas ini. Puri Intergen Church mempersembahkan Jakarta Prophetic Gathering Women 2025 dengan tema A Call for Esther and Hannah of this Season. Kami mengundang para wanita untuk menghadiri acara ini yang akan diadakan pada 17 Mei 2025 jam 8 pagi sampai jam 11 siang di Gedung House of Blessing bersama Pastor Dio Gunawan dan Pastor Michael Wijaya. Daftarkan diri saudara dengan scan QR berikut atau hubungi nomor berikut. Women in Christ mengundang saudara-saudara wanita untuk bergabung dalam Healing Movement Women pada Kamis 22 Mei 2025 di Gedung House of Blessing jam 9 pagi hingga selesai. Dengan pembicara Pastor Sandy Sujak, Pastor Michael Wijaya, dan Pastor Lily Sulistio, siapkan diri saudara untuk sama-sama dipulihkan dalam Tuhan. Daftarkan diri saudara karena acara ini gratis dengan cara menghubungi nomor-nomor yang tertera atau hubungi helpdesk yang ada setelah ibadah ini selesai. Aku gak mau menjadi orang yang takut selama hidupku. Tapi mengapa hal-hal di hidup ini selalu membuat aku takut? Ketika aku mulai memikirkan sesuatu, hal-hal yang awalnya sederhana menjadi sesuatu yang rumit bagi diriku. Dan di situ, ketakutan mulai melangkah masuk. Aku selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam segala hal. Bagaimana jika aku gagal dalam ujian nanti?
Bagaimana jika aku tidak menjadi orang yang sukses nantinya? Bagaimana jika orang-orang terdekatku meninggalkan aku sendiri? Bagaimana jika masa depan tidak ada? Bagaimana jika orang-orang kecewa dengan aku? Bagaimana jika aku tidak mendapatkan jurusan yang mau? Bagaimana jika hidupku terus begini-begini saja? Bagaimana jika aku tidak bisa lepas dari kebiasaan? You need God. Bagaimana jika Tuhan menggunakan masalah-masalah ini untuk membuatku lebih kuat? Bagaimana jika Tuhan sedang membentuk hatiku di tengah pergumulanku? Bagaimana jika Tuhan ingin memperbesar kapasitasku lewat masalahku? Bagaimana jika Tuhan tidak mengizinkan sesuatu untuk melindungi aku? Bagaimana jika Tuhan mengizinkan keraguan muncul untuk membuatku lebih percaya dengan Dia? Bagaimana jika Tuhan menggunakan kesendirianku untuk menyadarkanku bahwa yang kubutuhkan hanyalah Tuhan? Dan bagaimana jika Tuhan membiarkan hal-hal yang kutakuti itu datang untuk menjadikanku orang yang tidak takut? Come and join Lighthouse 2025 and take part in becoming a fearless generation. Demikian pengumuman dari kami. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau mengikuti sosial media kami. See you next week and God bless you. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan penyertaan-Mu pada hari ini, kebaktian kami Tuhan. Terima kasih Kau yang berkati Tuhan Pastor Randy Tuhan Yesus, dimanapun dia melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar penyertaan-Mu sempurna selalu ada Pastor Randy Tuhan Yesus. Banyak jiwa mengenal Engkau Tuhan Yesus. Engkau pakai Pastor Randy lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Engkau yang beri Tuhan Yesus perlindungan yang luar biasa untuk Pastor Randy dan keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pakai lebih dan lebih lagi untuk Pastor Randy Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan Yesus kami berkati Tuhan Yesus setiap datang pada hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, dan manapun Tuhan Yesus kakinya melangkah Tuhan Yesus, Engkau penyertaan-Mu selalu ada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, apapun yang tangan setiap jemaat yang datang pada hari ini pegang Tuhan Yesus, Engkau yang buat berhasil Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau Tuhan Yesus menyinari wajah-Mu Tuhan Yesus pada mereka Tuhan Yesus. Engkau memberi kasih karunia-Mu kepada mereka Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang tulus dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin.